Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang nonton channel YouTube Nelly Andriani, siang hari ini saya mau sharingkan kepada teman-teman ya bahwa hari ini adalah hari ke-7 ya teman-teman, saya habis menyemprotkan herbisida Novlex ya pada tanaman padi saya. Dan Novlex 120 EC ini adalah sebuah keputusan final ya setelah saya menggunakan herbisida lainnya dan ternyata belum berhasil teman-teman. Jadi pertama kali saya menggunakan Prol dan Eros Gold ya untuk lahan 4.500 meter persegi dengan Prol ukuran 250 itu 2 botol, kemudian Eros Gold saset itu 6 saset ya teman-teman. Tapi ternyata karena mungkin cara penyemprotan dari orang yang membantu kita menyemprot itu kurang tepat sehingga hasilnya gagal teman-teman ya. Jadi rumputnya tumbuh tidak terkendali. Nah, hari ke-7 kita juga semprotkan lagi dengan Broad Plus ya. Jadi saya siapkan Broad Plus itu 1 saset untuk 2 tangki teman-teman, tapi ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan apa yang saya instruksikan ya, sehingga hasilnya juga gagal. Gulmanya itu banyak sekali tumbuh. Kemudian yang ketiga, saya mencoba menggunakan Raistar ya teman-teman, Raistar dengan takaran 1 tutup botol yang 100 ml ya, saya semprotkan tapi dengan keraguan tidak mantap karena saya takut nanti ada resiko pada padinya ya. Nah, itu pun juga gagal. Jadi justru padinya itu jadi merah-merah ya, di bagian tepi daun-daun padinya itu merah-merah teman-teman. Ada sebagian kecil ya rumput yang mati, tapi hanya sedikit sekali ya, kira-kira hanya sekitar 5% dari seluruh lahan yang saya coba semprot ternyata gagal. Nah, kemudian saya juga coba dengan Basagran ya, tetapi karena mungkin saya juga tidak berani dosisnya sehingga hasilnya juga gagal. Nah, kemudian saya belajar dari YouTube teman-teman ya, terutama dari channelnya Farmer Official yaitu Mas Gufron ya. Alhamdulillah di komentar itu ada nomor WA-nya Mas Gufron, kemudian saya WA beliau ya, karena saya lihat dia banyak fokus ke salah satu herbisida yang saya taruh di depan video ini teman-teman ya. Nah, dengan banyak belajar, kemudian saya bertanya dengan Mas Gufron, saya kemudian mantap untuk menggunakan Novlex 120 EC. Ya, di mana dia menggunakan rinskor aktif ya teman-teman. Nah, kenapa saya pilih Novlex 120 EC dari Corteva? Pertama, perusahaan ini saya melihat mereka fokus ya pada agriculture ya atau dunia pertanian. Kemudian yang kedua, saya kenapa mantap menggunakan Novlex ya sebelum saya beli. Saya juga bertanya dengan salah satu petani yang ada di sekitar saya yaitu Mas Tris. Beliau menceritakan pengalamannya ketika menggunakan Novlex itu gulmanya mati semua. Jadi dia menggarap sawah itu 1,5 hektar, tapi ada satu petak sawah berukuran 2.250 meter persegi itu dia kewalahan dengan gulmanya teman-teman. Nah, kemudian dia semprotkan Novlex dan alhamdulillah katanya mati semua, berhasil. Nah, di situ saya mantap untuk membeli Novlex ini teman-teman karena harganya tidak murah ya. Di tempat saya harga Novlex ini 380.000 untuk ukuran 500 ml ya. Nah, jadi menurut saya kalau saya bandingkan dengan Raistar atau Raistar itu ukuran 100 ml saja itu harganya sudah 50 atau 70.000 teman-teman. Jadi kalau saya kalikan 5 ya hampir sama, bahkan lebih mahal ya. Jadi saya mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah gulma itu dengan Novlex 120 EC didukung oleh Mas Gufron dari Farmer Official. Jadi kalau teman-teman mau lihat banyak hasil ya di mana dia menyemprotkan Novlex itu channelnya Farmer Official. Nah, setelah saya beli Novlex ini teman-teman, saya juga memastikan produk ini asli bukan palsu karena saya khawatir ya
ada pemalsuan pada produk sehingga nanti akan berpengaruh pada hasilnya. Dan katanya dengan ciri di sini ada Corteva AgriScience ini ya sebagai salah satu tanda bahwa produk ini asli, ya akhirnya saya membeli. Nah, kemudian di sini teman-teman ya, untuk penggunaannya teman-teman itu direkomendasikan untuk 1 hektar itu habis 1 liter 250 mili. Nah, sementara lahan kita 4.500 meter persegi, sehingga saya mengambil keputusan bahwa 1 botol ini cukup untuk menyemprot lahan yang penuh dengan gulma, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini dari etiketnya ini Novlek katanya bisa membasmi semua jenis rumput ya. Oke, saya mantap juga ya teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman untuk membeli produk apapun itu, pastikan produk itu legal. Salah satunya dengan adanya catatan di kemasan itu kapan dia diproduksi dan kapan expire date ya. Di sini produksinya 12 Oktober 2023, kemudian expire-nya 11 Oktober 2026 ya. Ini penting teman-teman ya, supaya kualitas produk itu benar-benar optimal ya. Jadi saya sebelumnya membeli produk itu pupuk daun ya dan juga insektisida. Ternyata expire dan untuk pupuk daunnya tidak ada legalitas kapan diproduksi dan expire. Jadi saya kembalikan ya. Jadi harus perhatikan teman-teman setiap membeli produk apapun itu, mau makanan, mau obat-obatan dan sebagainya. Perhatikan expire-nya ya. Nah, kalau bahan-bahan kimia seperti ini teman-teman rata-rata dia kuat untuk 3 tahun ya. Jadi karena bahan-bahan kimia. Nah, kemudian saya menggunakan tangki ukuran 12 liter ya teman-teman. Nah, di sini kita mendapat takarannya di sini ya. Jadi di sini ada takarannya itu untuk tangki saya yang 12 liter saya menggunakan 40 mili teman-teman ya, karena idealnya untuk satu tangki yang 16 liter itu menggunakan 60 mili ya. Jadi saya menggunakan, setelah saya kalkulasi, saya menggunakan 40 mili per tangki ya. Nah, kemudian saya semprotkan rata sampai ini habis teman-teman. Ini habis, betul-betul habis tuntas untuk 4.500 meter persegi ya lahan sawahnya. Saya semprotkan, saya mantap, saya semprotkan pada bagian batangnya ya. Jadi saya tidak menyemprotkan dari atas tapi pada bagian batang, di mana saya pastikan di situ masih ada banyak gulma ya. Karena sebelumnya itu tanaman padi kita tuh diosrok ya, diosrok, tapi ternyata gulmanya hanya tidur doang tapi tidak mati teman-teman ya. Jadi saya ingin sekali tidak menggunakan tenaga maton, tenaga ngosrok supaya lebih efisien ya, dan juga lebih private teman-teman ya, lebih private itu yang saya butuhkan. Nah, setelah habis saya semprot teman-teman ya, di lahan kita itu ada rumput gerinting ya, jadi di pinggir galengan itu banyak sekali rumput gerinting, kemudian ada rumput padi-padian yang seperti padi, kemudian ada bunganya warnanya coklat itu ya teman-teman, saya kurang tahu namanya, mungkin istilahnya kalau di tempat kita itu ada gerinting, ada padi-padian, ada teki-tekian, kemudian ada rumput dengkulan di mana setiap dengkul itu dia tumbuh dan akarnya sangat kuat ya, kemudian juga tangkainya itu juga sangat kuat sampai tangan saya lecet nih kalau nyabutin ya. Nah, kemudian ada juga rumput itu ya, sebentar, istilahnya itu ada echinocloa ya, atau yang kita lihat rumputnya itu segitiga ya teman-teman. Jadi ada bunganya, ada biji-bijiannya di atasnya itu. Kemudian juga ada sedikit wewean ya. Nah, kemudian juga rumput yang paling banyak itu rumput padi-padian itu ya, atau echinocloa atau istilahnya itu yang saya pelajari. Kemudian saya ulangi ya, ada rumput gerinting, ada rumput genjeran, kemudian ada rumput teki-tekian, kemudian ada rumput
padi-padian ya, kemudian juga rumput-rumput dengkulan. Nah, itu yang saya perhatikan di lahan saya. Lah, jadi daripada saya beli herbisida campur-campur macam-macam, jadi saya mantap gunakan Novlek yang setelah saya pelajari di berbagai YouTube, bahkan juga dari linknya Corteva, itu bisa mengatasi semua jenis rumput dan mati total. Jadi ini saya buktikan ya teman-teman. Nah, pada hari kedua ya setelah saya semprotkan teman-teman, itu saya lihat rumput gerintingnya mulai menguning ya, kemudian rumput-rumput yang teki-tekian, rumput dengkulan, padi-padian itu sudah mulai menguning kemerahan teman-teman ya. Nah, kemudian hari ketiga saya isi air. Jadi pada waktu penyemprotan Novlek teman-teman, lahan itu harus nyemek-nyemek ya atau macak-macak. Jadi bukan dalam kondisi kering, tapi macak-macak ada airnya atau basah gitu ya teman-teman. Nah, hari ketiga saya alirkan air cukup banyak dan melimpah, tujuannya supaya pembusukan dari gulma itu menjadi lebih cepat. Dan terbukti teman-teman ya, itu semua rumput yang ada itu mati teman-teman ya. Mati, kemudian saya konsultasi ke Mas Gufron ya, tadi yang dari akun YouTube Farmer Official. Mas, ini bagaimana nih rumputnya sudah merah-merah, sudah kuning, apakah harus dimatun ataukah dibiarkan saja? Dibiarkan saja, kata Mas Gufron, dibiarkan saja supaya dia bisa menjadi pupuk kembali ya. Jadi setelah terjadi pembusukan, saya alirkan air teman-teman setiap hari, karena lahan sawah saya itu ketika diberi air besok itu sudah ambles ya, karena ada tanggul air, saluran air itu yang lebih rendah daripada dasar tanah sawah kita teman-teman. Jadi harus tiap hari memberikan air pada sawah supaya dia tetap basah atau macak-macak. Nah, saya sangat puas ya dengan penggunaan Novlek 120 EC, dan saya berharap kalau salah satu mungkin salesnya atau marketingnya dari Corteva itu bisa membuat satu acara mungkin di tempat saya untuk bisa memberikan testimoni atau penjelasan kepada petani-petani yang ada di sekitar saya supaya mereka bisa menggunakan Novlek 120 EC sebagai salah satu solusi mengatasi gulma yang sulit dikendalikan, karena di daerah saya itu persoalan gulma itu nggak selesai-selesai teman-teman. Nah, Novlek ini saya sangat puas dengan hasilnya. Jadi rumput-rumput yang mati itu saya biarkan dengan harapan dia akan membusuk sendiri sehingga mengurangi tenaga saya maupun tidak perlu matun teman-teman. Nah, ini yang saya bisa sharingkan kepada teman-teman. Saya tidak sempat baca ya tulisan-tulisan yang ada di sini karena kecil-kecil banget, tapi yang pasti semua rumput mati teman-teman. Ya, saya sangat puas hasilnya. Bahkan rumput gerinting yang ada di sekeliling pematang itu mati teman-teman. Ya, tapi syaratnya teman-teman harus aliri air terus ya setiap hari setelah 3 hari penyemprotan, atau 2 kali 24 jam sampai 7 sampai 8 hari digenangi air ya, supaya pembusukan itu sempurna dan tidak tumbuh kembali. Oke teman-teman, mungkin ini yang saya bisa sharingkan. Kalau ada masukan, pendapat ya teman-teman, atau mau kita diskusi, silakan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.